Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Azahra. Saya berkuliah di IKIP Siliwangi. NIM saya 180600543, kelas B4 2018 non-reguler, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Apakah ada yang tahu apa itu belajar efektif? Nah, di sini saya akan menyampaikan apa itu belajar efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Setelah kita mengetahui apa itu belajar efektif, sekarang saya akan menyampaikan proses-proses atau tips-tips yang baik dan benar agar belajar efektif itu berjalan dengan baik. 1. Belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan bisa dikerjakan di rumah. Tetapi, kerja kelompok itu juga harus didampingi oleh orang dewasa, orang tua seperti ayah, ibu, kakak, paman, bibi, dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya, mengapa sih kerja kelompok itu harus ditemani oleh yang lebih dewasa? Karena saat berjalannya belajar kelompok, jika tidak didampingi oleh orang tua, kemungkinan anak itu akan bermain-main. Nah, ada baiknya juga belajar kelompok juga perlu mengajak teman yang pandai atau rajin belajar, agar yang tidak pandai atau yang belum pandai bisa ikut terbawa rajinnya ya, bersama yang sudah rajin, bersama yang sudah bisa, dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang bisa menjadi lebih bisa. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan oleh gurunya maupun yang belum dijelaskan oleh gurunya. Yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau di buku kecil ya, yang bisa kita bawa kemana saja. Namun sebaiknya catatan tersebut tidak dijadikan untuk media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai satu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu kita tingkatkan lagi. Sesuai target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki, kita harus membuat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pembelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. Yang keempat, ada disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu, serius, tidak sambil bermain-main, dengan konsentrasi yang penuh yang besar. Nah, jika saat waktu malam, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda. Pelajarannya disimpan dulu, kemudian nanti setelah jadwalnya atau sudah selesai, kita mulai lagi untuk belajar. Nah, saat proses pembelajaran itu dimulai, sebaiknya kita tidak bermain games, karena saat proses pembelajaran dimulai, bermain games dapat merusak konsentrasi belajar. Jika bermain video game, sebaiknya pilih video game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Yang kelima, ada menjadi aktif bertanya dan ditanya.
Jika ada hal yang belum jelas, maka kita boleh tanyakan kepada guru, temanmu, atau orang tuamu. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkan kepada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dipahami. Misalkan, kita sudah memahami, kemudian kita menanyakan ke teman kita, apakah ada yang belum dipahami? Gitu ya. Karena biasanya semakin kita banyak bertanya, kita akan semakin ingat dengan jawaban. Dan apabila kita tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama teman-teman kita yang lain. Nah, yang keenam, ada belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang gurumu jelaskan. Karena bisa jadi apa yang gurumu itu jelaskan bisa jadi tidak ada di dalam buku yang kamu punya. Sehingga saat nanti ulangan atau ujian, kita bisa membuka-bukanya lagi dari catatan yang telah ibu gurumu berikan. Ketika kita ada waktu luang, sebaiknya kita kembali membuka-buka, membaca apa catatan yang sudah pernah kita tulis. Nah, ketika kita sudah mantap atau sudah bisa memahami materinya, sekarang kita harus mulai mengerjakan soal-soal. Kita mengecek kemampuan diri kita, bagaimana kita sudah memahami materi yang sudah kita pelajari. Yang ketujuh, ada hindari belajar berlebihan. Jika pada waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah biasanya kita akan belajar larut malam atau biasa kita sebut dengan SKS ya, sistem kebut semalam. Begadang atau membuat contekan. Sebaiknya ketika kita akan ujian, tetap tidur tepat waktu. Jika bergadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan. Yang kedelapan, ada jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nah, kita harus menghindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Contek juga dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutupi terus-menerus. Nah, Ibu harap kalian bisa menghindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Karena mencontek itu tidak baik. Anggaplah dengan menyontek pasti akan ketahuan guru ya. Dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Yang kesembilan, ada jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Nah, di sini apabila gurumu meminta bantuan untuk mengerjakan sesuatu, misalkan membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Betul. Nomor 10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh gurumu. Apabila kamu mengetahui jawabannya, jangan ragu untuk menjawab ya. Yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Yang ke-12 adalah mengerjakan PR. Kerjakan PR kalian dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Karena saat kita sudah mengerjakan PR, biasanya kita bisa melakukan hal yang lain. Tetapi saat kita belum mengerjakan tugas, biasanya kita akan tergesa-gesa mengerjakannya ya. 13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, Ibu harap kalian selalu mengulang apa yang tadi diajarkan oleh ibu gurunya. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari oleh kalian ya. Nah, yang ke-14, ada cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya harus dilakukan secara seimbang. Setelah pulang sekolah, kita ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala sesuatu yang penting lainnya, contohnya makan dan istirahat. Padahal, setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita sebenarnya membutuhkan masuk energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makanan yang kita makan. Ibu harap setelah kalian pulang dari sekolah, kalian tetap istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, dan tidak banyak bermain. Nah, 15, ada banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai.
Nah, apabila ada pelajaran yang tidak kamu sukai di sekolah, misalkan matematika, maka menurut ibu, kalian harus banyak-banyak berlatih mengerjakan soal matematika agar kalian mudah menyukai pelajaran yang tidak kamu sukai menjadi kamu sukai. 16. Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu apa yang kamu senangi ya. Contohnya apabila kalian suka pelajaran taekwondo atau olahraga taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus kegiatan tersebut sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah yaitu dari ekstrakurikuler. 17. Cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Jadi, ketika di sekolah pembimbing terbaiknya itu guru, ketika di rumah pembimbing terbaiknya adalah orang tua. Yang ke-18, jangan suka mencontek ya. Karena kalau mencontek biasanya kita akan menjadi tidak bisa. Nanti teman-teman kita bisa, kita tidak bisa karena kita sudah terbiasa mencontek. Yang ke-19 adalah niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana, entah itu makanan, atau games, atau teman kita ya. Jadi saat kita ingin mengerjakan sesuatu, harus dengan niat yang sungguh-sungguh. Karena jika niatnya tidak ada, semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. 20 ada lokasi dan situasi yang kondusif. Jadi, kalau kita belajar, tidak mungkin kalau kita belajar ada di tengah jalan. Karena kan di tengah jalan itu berisik ya. Jadi, kita kalau mencari tempat harus yang situasinya kondusif, tidak berisik. Harus yang mencari yang efektif untuk belajar, mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan. Mudah bukan? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.